Hi, welcome back to my YouTube channel. First of all, let me introduce myself. My name is Tarisa Putriarta. My student number is 72035100035. I'm from Management B and from Faculty of Economy. So without further ado, let's get started. Hari ini aku mau ngejelasin ke kalian apa itu analisis faktor dan bagaimana langkah-langkah mengerjakan analisis faktor dalam SPSS. Analisis faktor adalah metode analisis multivariat yang didasarkan pada korelasi antar variabel. Tujuan dari dilakukannya analisis faktor adalah untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel penyusun dengan faktor yang terbentuk. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasinya terlebih dahulu. Oke, lalu dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita ingin menginput data yang udah ada. Pertama, aku udah mengubah data yang diberikan Bapak menjadi Excel. Cara menginput data yaitu kita ke bagian file, kemudian di sini ada open, lalu di sini ada data, kemudian kita ganti file of type-nya menjadi Excel. Dan aku tadi udah ada buat folder untuk filenya. Di sini ada 3 file yang diberikan Bapak yang udah aku buka ke Excel. Nah, kita pertama ingin menginput data yang faktor aja dulu. Klik, kemudian kita klik open. Lalu akan muncul seperti ini, klik open lagi. Nah, lalu dia akan muncul seperti ini. Dan di outputnya juga dia ada seperti ini, seperti rekaman setiap langkah yang kita lakukan. Kita kembali ke nah, di sini bisa kita lihat ada 8 variabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari data ini kita disuruh menguji data mana yang bisa dilakukan untuk analisis lanjutan. Untuk mengetahui variabel mana saja yang bisa dilakukan untuk analisis lanjutan, kita klik Analyze, lalu kita cari Dimension Reduction, kemudian ini yang faktor, lalu ntar akan muncul seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke variabel, kotak variabel ini. Kita masukkan satu per satu dengan cara klik variabelnya lalu ada tanda panah ke kanan. Setelah ini semua terinput ke kotak variabel, selanjutnya di sini ada bacaan deskriptif. Nah, di sini lihat ada kolom correlation matrix. Kita checklist yang bagian KMO and Bartlett task of validity dan anti-image. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Outputnya lanjut proses. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini pada outputnya ketika kita sudah melakukan suatu analisis di SPSS. Di sini ada KMO, di sini ada anti-image, lalu di sini ada table commonality, di sini ada total variance claim, dan di sini ada komponen matrix. Kita hanya menggunakan yang bagian KMO dan anti-image saja. Bisa kita lihat di sini outputnya ada 8 variabel yang sudah kita masukkan. Di sini nilai MSA-nya yaitu measure of sampling adequacy-nya yaitu 0,560 yang dimana signifikansinya 0,001. Sesuai dengan standar MSA, jika nilai angka KMO-nya ini lebih besar dari 0,5 dan dengan signifikansi 0,01, maka analisis ini bisa dilanjutkan untuk yang pada tabel KMO. Selanjutnya untuk yang anti-image matrix, kita bisa lihat yang bagian anti-image correlation. Ini kan ada yang bagian covariance sama correlation. Kita lihat yang bagian correlation. Di sini bisa kita lihat angka yang bertanda A kecil seperti ini. Dia akan membentuk diagonal. Contohnya ya, irit
511, berarti 0,511. Begitu juga dengan under deal yang ada huruf A-nya, yaitu 0,514. Harga juga begitu. Nah, dari ke-8 variabel ini, kita harus melihat nilai mana yang terkecil dari 0,5. Bisa kita lihat di sini yang bagian promosi. Promosi hasil nilainya itu untuk di anti-image-nya adalah 0,4193. Nah, jika ada salah satu dari variabel yang angka MSA-nya kurang dari 0,5, maka harus dilakukan pengujian ulang. Untuk melakukan pengujian ulang, kita kembali ke SPSS. Oke. Selanjutnya kita ulangi langkah yang pertama, analyze, kemudian dimension reduction, lalu kita klik factor, lalu kita keluarkan yang bagian promosi. Nah, setelah kita keluarkan bagian promosi, di descriptive kita pilih lagi yang KMO and Backward Cost of Publicity dan anti-image, kemudian insert in continue, lalu kita klik OK. Nah, nanti di outputnya akan muncul tampilan seperti ini. Untuk faktor analisisnya, KMO-nya, MSA-nya naik menjadi 0,570 dengan signifikansi tetap 0,001. Sedangkan untuk di anti-image-nya, di sini hanya terdapat 7 variabel saja karena variabel promosinya sudah kita keluarkan dikarenakan nilai MSA-nya di bawah nilai 0,5. Bisa dilihat di sini sama kita melihat nilai yang ada huruf A-nya. Untuk irit 533, untuk under deal yaitu 0,526, untuk harga 0,547 dan seterusnya. Jika kita lihat tidak ada lagi nilai MSA-nya yang di bawah 0,5, maka analisis bisa dilanjutkan menggunakan 7 variabel ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis lanjutan. Pertama kita kembali ke menu SPSS, lalu kita klik analyze, lalu di production dan faktor. Ini kita klik reset, lalu kita masukkan kembali satu-satu variabel yang ada ke kotak variabel ini. Kita masukin kecuali variabel promosi karena tadi nilainya tidak mencapai standar nilai MSA. Nah, setelah ini kita klik yang descriptive, lalu kita cek lagi yang KMO dan anti-image, continue. Kemudian di extraction ini, kita klik yang script load. Kita klik yang script load, kemudian kita klik continue lagi. Untuk yang di score, kita pilih yang set as variable ini kita checklist, lalu kita klik yang regression. Ini yang udah otomatis kita pilih. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Nanti dia akan muncul outputnya seperti ini. Nilai KMO, nilai MSA-nya yaitu 0,170 dengan signifikansi 0,001. Kemudian anti-image-nya juga begitu, tidak ada yang di bawah 0,5. Lalu di sini kita dapat melihat tabel communal list. Jadi nilai yang tertinggi yaitu untuk variabel iris dan nilai yang terendah yaitu untuk variabel awet. Dari tabel communal list ini bisa kita lihat nilai variabel yang paling terendah itu awet dengan nilai 0,322. Di tabel communal list ini kita bisa mengetahui semakin kecil nilai suatu variabel maka semakin lemah hubungannya dengan faktor terbentuk. Lalu untuk yang total varian sequence, kita di sini melihat di bagian total. Di bagian total itu yang lebih besar dari 1 yaitu untuk komponen 1, 2, dan 3 dengan total 2.136, kemudian komponen kedua 1.307, dan komponen ketiga yaitu 1.064. Lalu kita lihat di sini percent of variance-nya. Di sini ada 30,520, lalu ada 18,670, lalu di sini ada 15,204. Dari total variance sequence ini ada 3 faktor yang terbentuk. Kenapa hanya 3? Karena nilainya yang lebih dari 1 hanya 3. Masing-masing nilai agent value itu yang lebih dari 1 adalah
Yang komponen pertama dengan nilai 21,36, yang kedua 13,07, dan yang ketiga 10,64. Lalu di sini kita bisa melihat script plotnya. Script plot ini menunjukkan adanya hubungan eigenvalue dengan faktor yang terbentuk. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat di sini komponen matrix. Di sini ada 7 variabel, lalu di sini ada komponen 1, 2, 3. Juga dikatakan faktor 1, faktor 2, dan faktor 3. Jadi di bagian iris ini yang nilainya paling besar kita lihat ada di faktor 3, maka iris masuk ke dalam faktor 3. Untuk order bill, nilai terbesarnya yaitu di bagian faktor 1, 0,627. Lalu lanjut ke variabel harga, nilai terbesarnya yaitu di faktor kedua, yaitu dengan nilai 0,729, dan begitu. Loading faktor ini merupakan korelasi antara variabel ini dengan variabel ini. Oke, sudah selesai untuk yang bagian presentasi. Oke, di video selanjutnya kita akan menginput data faktor Z. Langkah yang pertama, klik file, kemudian open, lalu di sini ada bacaan data, kita klik. Lalu tadi aku udah kumpulin di satu folder, ubah file yang di Excel. Nah, di sini yang faktor Z. Oke, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, kita klik OK. Lalu dia akan muncul auto kembali lagi ke menu SPSS seperti ini. Nah, di dalam file faktor ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variabel. Nah, kita diminta untuk menstandarisasi data. Caranya, klik Analyze, kemudian ada bacaan deskriptif, statistik, lalu kita pilih yang bagian deskriptif. Nah, di sini kita masukkan semua variabel ke kotak variabel yang ada. Nah, lalu di sini ada kotak yang bacanya self-standardized values as variable. Sebelumnya bisa kita lihat di sini hanya ada 7 variabel dan belum ada z-score-nya. Nah, ini kita checklist, kita kembali ke standardized data. Oke, kita checklist, lalu kita klik OK. Lalu di outputnya akan muncul tabel deskriptif statistik. Yang di sini ada nilai standar deviasi, nilai rata-rata, yaitu mean, nilai maksimum, minimum. Oke, untuk command SPSS-nya di sini langsung berubah menjadi ada Z-nya di setiap variabel. Sebelumnya tadi tidak ada, sekarang sudah menjadi ada seperti ini. Begitulah cara menginput data untuk faktor yang kedua dan untuk melakukan standarisasi data. Dengan adanya z-score yang merupakan standarisasi dari masing-masing angka variabel berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasinya, maka analisis bisa dilanjutkan. Begini saja untuk file yang kedua, yaitu file faktor, karena kita hanya disuruh mencari standarisasi data. Oke, selanjutnya kita akan menginput data file yang terakhir, yaitu file faktor z-score. Caranya sama seperti kedua file tadi, kita klik file, lalu kita klik open, lalu di sini ada pilihan data. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Aku tadi udah nyimpan di bagian batas. Namun kita ubah dulu files offset-nya itu menjadi Excel. Nah, di sini ada faktor z-score, lalu kita klik open. Oke, lalu akan muncul tampilan seperti ini, kita klik OK. Nah, lalu muncul seperti ini. Kita fokus kepada variabel yang huruf awalnya itu Z. Ada Z gaji, Z komisi, Z bonus, Z absen, Z tas, Z anak, dan yang terakhir ada Z tunjuk. Nah, kita diminta untuk menganalisis faktor seperti yang di kotak pertama tadi.
Di sini kita klik bagian Analyze, lalu kita cari yang Dimension Reduction, lalu Faktor. Kemudian ini kita masukin variablesnya yang ada awalan variabel Z saja. Nah, setelah seperti ini udah kita masukkan semua yang variabel Z, boleh diperiksa lagi. Selanjutnya kita klik yang bagian descriptive, lalu kita checklist yang di bagian correlation matrix. Di sini ada KMO and Bartlett size of velocity, kita checklist. Lalu untuk anti-image juga kita checklist. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Kita akan diarahkan ke bagian output. Muncul seperti ini. Di output ini terdapat ada KMO and Bartlett path, lalu ada anti-image matrix, lalu di sini ada commonalities dan yang ada total variance dan impermanence. Tapi kita hanya lihat yang bagian KMO aja. Bisa dilihat di sini nilai KMO-nya adalah 0,507, yang dimana berarti dia sudah lebih besar dari 0,5. Dengan signifikansi 0,000. Dengan nilai MSA yang sudah di atas 0,5 dan nilai signifikansi di bawah 0,5, maka sebenarnya analisis ini bisa dilanjutkan. Tetapi kita lihat lagi pada bagian anti-image untuk mengetahui variabel mana yang nilainya di bawah dari 0,5. Kita lihat angka yang bertanda huruf A kecil seperti ini. Bisa kita lihat di sini ada komisi 480 di bawah 0,5, lalu bonus 450, lalu di sini ada anak 486 dan ada zat kunjung 306. Nah, kita akan melakukan pengujian ulang dari variabel yang MSA-nya terkecil. Kita kembali ke tabel SPSS, lalu kita klik Analyze, lalu kita kembali ke Dimension Reduction, lalu klik Factor, lalu kita keluarkan variabel zat kunjung karena ia tadi nilainya di bawah 0,5. Keluarkan ini. Oke. Nah, sekarang tinggal 6 variabel: gaji, komisi, bonus, absen, tes, dan anak. Lalu setelah ini kita klik yang deskriptif, KMO dan anti-image sudah langsung disiapkan, lalu kita klik ini aja, lalu kita klik OK. Oke, nanti kita akan diarahkan ke output lagi yang seperti ini. KMO-nya menjadi 0,555 dan nilai signifikansinya 0,00. Lalu kita beralih ke anti-image. Kita bisa lihat di sini sudah tidak ada lagi variabel Z kunjung karena ia tadi nilai MSA-nya di bawah 0,5. Kita lihat di sini nilai mana yang paling rendah lagi selain Z kunjung. Bisa dilihat di sini ada Z bonus dengan nilai 0,465 dan Z anak yaitu dengan nilai 0,435. Maka kita akan mengeluarkan variabel Z anak. Maka kita kembali ke menu SPSS, lalu kita analisis lagi, Dimension Reduction, lalu klik Factor, lalu kita keluarkan Z anak. Nah, di sini sisa 5 variabel yaitu gaji, komisi, bonus, absen, dan tes. Selanjutnya kita klik deskriptif, lalu kita cek di sini correlation matrix-nya, KMO dan anti-image-nya sudah kita checklist, lalu kita klik continue, kita klik OK, lalu kita akan dialihkan ke output lagi. Oke, outputnya seperti ini. Nilai MSA-nya untuk yang pengujian ulang kedua yaitu 0,562 dengan signifikansi 0,000, di mana analisis sudah bisa dilanjutkan, namun kita tetap harus melihat anti-image-nya untuk mengetahui nilai MSA dari masing-masing variabel. Di sini kita bisa lihat angka yang bertanda A. Oke, semua sudah tinggi, tetapi di sini kita lihat zat bonus nilainya yaitu 0,466, di mana tidak bisa dilakukan analisis lanjutan karena nilai MSA-nya di bawah 0,5. Maka kita akan mengeluarkan variabel zat bonus. Kembali lagi kita ke menu SPSS, lalu klik Analyze,
lalu kita cari dimension reduction, lalu kita klik faktor, kita keluarkan yang Z bonus. Setelah kita mengeluarkan variabel Z bonus, maka hanya tinggal 4 variabel saja yang ada, yaitu gaji, komisi, absen, dan tax. Lalu kita klik deskriptif, lalu kita cek di correlation matrix-nya ada KMO dan ada anti-image-nya, sudah kita checklist, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK lagi. Seperti biasa kita akan diarahkan ke bagian output lagi. Nah, di sini bisa kita lihat KMO-nya adalah nilai MSA-nya itu 0,725, sangat meningkat dari KMO sebelumnya. Kemudian nilai signifikansinya nilainya 0,000. Tidak bisa dilakukan analisis lanjutan, tetapi seperti biasa kita harus mengecek anti-image matrix-nya terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat nilai yang ada bertanda huruf A-nya. Diagonal seperti ini. Sudah kita bisa lihat di dalam 4 variabel ini nilai MSA-nya yaitu di atas 0,5 semua, sehingga ini bisa dilakukan analisis lanjutan. Maka sudah selesailah analisis faktor kita. Kenapa? Karena nilai MSA-nya sudah untuk tabel KMO sudah lebih dari 0,5 dan signifikansinya di bawah 0,5, dan untuk anti-image-nya semua variabel sudah mencapai lebih dari 0,5. Dari analisis faktor yang sudah kita lakukan, kita dapat menentukan variabel mana yang berhubungan atau berkorelasi dengan variabel ataupun faktor yang terbentuk di dalam file tersebut. Oke, begitulah cara dalam mengerjakan metode analisis faktor pada Excel. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga video yang aku buat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menginput data ataupun kata-kata. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.